Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi da'ana likulli syai'in sababa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan Allah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, yakni tepatnya 1446 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-23 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dan sudah barang tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya lah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Pada saat kita berada di akhir bulan suci Ramadan ini, ada suatu malam yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang beriman. Dan ini termaktub dalam surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini, As-Syaikh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya Mukassafatul Qulub menjelaskan, pada saat di suatu malam Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, dan pada saat itu Nabi dalam keadaan tersenyum. Kemudian pada saat itu pun sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasul, apa yang membuat diri engkau dalam keadaan tersenyum?" Mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat, kemudian Nabi menjawab, "Aku baru saja diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan alam akhirat. Nanti semua manusia dihimpun oleh Allah di padang mahsyar. Dan kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi dan rasul mereka, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada para nabi dan rasul mereka dalam kehidupan surga. Dan pada saat itu pun aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada seorang nabi sambil membawa sebilah pedang, dan dia tidak mempunyai umat masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan siapa Nabi yang dimaksud itu. Dulu di zaman Bani Israel, ada seorang Nabi yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Kalau menurut bahasa Ibrani-nya, biasa disebut dengan Samson. Beliau adalah Nabi yang dikaruniai oleh Allah mempunyai kekuatan yang amat sangat kuat. Bahkan dia bisa membengkokkan besi yang demikian kokoh dan kuatnya. Dan begitu juga badan yang penuh dengan segala keperkasaan. Sam'un Al-Ghazi diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel.
termasuk Raja Israel yang amat sangat jolim dan selalu dalam keadaan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menyembah berhala. Sam'un al-Ghazi pada saat itu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidak sedikit perlakuan-perlakuan yang bersifat keji dan begitu juga perlakuan-perlakuan yang menyakiti dirinya sering terjadi menimpa kepada Sam'un al-Ghazi. Akan tetapi dengan seorang diri, selalu Sam'un al-Ghazi mampu dan berhasil untuk melawan mereka, bahkan tidak sedikit di kalangan Bani Israel pada saat itu yang terbunuh oleh Sam'un al-Ghazi. Sampai akhirnya sang Raja Israel pun dalam keadaan kecewa dan menginginkan akan membunuh dan menghabiskan Sam'un al-Ghazi yang membuat keresahan di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian diambillah suatu cara yang licik. Istri dari Sam'un al-Ghazi dibujuk dan dirayu agar bisa menaklukkan dan menundukkan Sam'un al-Ghazi dan kemudian dibawa ke hadapannya. Singkat cerita, istri Sam'un al-Ghazi bekerja sama dengan Raja Israel dengan tawaran harta yang melimpah. Sampai akhirnya istri Sam'un al-Ghazi pun menerimanya. Kemudian sang raja memberikan kepada istri Sam'un al-Ghazi sebuah tali yang kuat untuk mengikat Sam'un al-Ghazi. Sampai akhirnya di suatu malam, tatkala Sam'un al-Ghazi dalam keadaan tertidur, diikat oleh istrinya dengan tambang yang diberikan oleh sang raja tadi. Dan pada saat Sam'un al-Ghazi bangun dari tidurnya, melihat tubuhnya dalam keadaan terikat, beliau pun berkata, "Man saddatani, siapa yang mengikat aku?" Kemudian istrinya pun menghampirinya dan berkata, "Aku yang mengikat engkau, wahai suamiku. Aku ingin mengetahui seberapa kuat Allah yang telah memberikan kekuatan kepada engkau." Dengan mudah Sam'un al-Ghazi melepaskan tali yang mengikat tubuhnya itu. Kemudian di malam yang kedua, sang raja pun memberikan seutas rantai besi yang amat sangat kuat kepada istri Sam'un al-Ghazi. Dan kemudian pada saat al-Ghazi dalam keadaan tidur pada saat itu, diikat oleh sang istri dengan rantai besi yang kuat itu. Dan di saat Sam'un al-Ghazi pun terbangun, melihat tubuhnya pun sudah dalam keadaan terikat kembali, bahkan pada saat itu, yakni dengan rantai besi yang amat sangat kuat. Dan dia berkata kembali, "Man saddatani, siapa yang mengikat aku?" Istrinya pun berkata, "Ana saddattuka, aku yang mengikat engkau." Seraya mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan sebelumnya, "Aku ingin mengetahui seberapa kuat Allah memberikan kekuatan kepada engkau." Akhirnya Sam'un al-Ghazi pun mampu untuk melepaskan rantai besi yang amat kuat itu dari tubuhnya. Kemudian pada saat itu, Sam'un al-Ghazi pun berkata kepada istrinya, "Tidak ada yang bisa mengalahkan aku, dan tidak ada yang bisa melemahkan aku, kecuali tubuhku ini diikat dengan rambutku sendiri." Di suatu riwayat, Sam'un al-Ghazi ini mempunyai rambut yang menjuntai bahkan sampai ke tanah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sam'un al-Ghazi, ini adalah merupakan kesempatan yang akan dilakukan oleh istrinya yang bekerja sama dengan Raja Israel untuk membunuh, bahkan menghabisi Sam'un al-Ghazi. Hingga pada suatu malam,
tatkala itu Samun Al-Ghazi dalam keadaan tidur. Kemudian sang istri pun mengambil rambut Samun Al-Ghazi, beberapa helai dari rambut Samun Al-Ghazi. Kemudian diikat kedua tangannya dan begitu juga kedua kakinya. Dan pada akhirnya tatkala Samun Al-Ghazi terbangun dari tidurnya, tanpa ada daya, tanpa ada kekuatan. Kemudian setelah itu, sang istri pun menghubungi Raja Israel dengan pasukan bala tentaranya untuk dibawa ke istana. Sampai Samun Al-Ghazi di istana raja, diikat sebuah tiang yang amat sangat kuat dan kokoh dan besar. Dan pada saat itulah Samun Al-Ghazi dalam keadaan disiksa oleh sang raja dan pasukan bala tentaranya. Matanya dicungkil, kedua tangannya dipotong, dan begitu juga kedua kakinya. Akan tetapi, tatkala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Samun Al-Ghazi, "Wahai Samun Al-Ghazi, apa yang kamu inginkan?" Pada saat itulah Samun Al-Ghazi memohon dan meminta kepada Allah agar bahwasanya kekuatannya dikembalikan. Dan begitu juga dari anggota tubuhnya yang sudah dalam keadaan dirusak oleh raja dan pasukan bala tentara. Dan kemudian pada saat itu pun Allah mengembalikan kekuatan Samun Al-Ghazi. Dan begitu juga tubuh Samun Al-Ghazi yang tadinya sudah dalam keadaan disiksa oleh sang raja dikembalikan sebagaimana seperti semula. Berontak Samun Al-Ghazi, hancur rubuh tiang yang mengikatnya, sehingga porak-poranda istana, dan begitu juga sampai akhirnya menimpa raja dan begitu juga pasukan bala tentara termasuk juga istrinya. Dan kemudian pada akhirnya Samun Al-Ghazi pada saat itu menyatakan, "Aku akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 1000 bulan." Inilah yang dimaksud Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya, pada saat kita orang-orang yang beriman, kita beribadah di suatu malam kemudian bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dari ibadah yang kita lakukan, itu lebih baik dari apa yang diperbuat oleh Samun Al-Ghazi, yakni beribadah kurang lebih hampir sekitar 1000 bulan. Dan kalau kita genapkan menjadi tahun, kurang lebih hampir sekitar 83 tahun lamanya. Maksud dari ayat ini, agar kita orang-orang yang beriman, menjelang akhir Ramadan, hendaknya kita semakin menambah intensitas kita, kualitas kita, kuantitas kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat kita ada di bulan Ramadan, khususnya menjelang akhir Ramadan ini, semakin menjadikan diri kita orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.